Saudara, kepemimpinan itu menurut saya ya sangat ajaib. Saudara, itu adalah sesuatu yang membawa kita terus belajar, terus naik. Dan membawa kita terus mengalami Tuhan. Tapi ada banyak orang menganggap itu jadi beban. Dan ini yang pertama, saudara. Kalau saudara anggap kepemimpinan beban, saudara sudah salah. Saudara harus anggap kepemimpinan adalah salah satu yang terajaib. Melahirkan orang-orang ajaib dan terus naik berjalan bersama Tuhan. Ini istilah saya. Kalau Tuhan mau naik gunung, saya tidak mau ditinggal di bawah. Dan kalau Tuhan mau terbang, saya juga tidak mau ditinggal di gunung. Saya juga mau ikut terbang. Saudara mau? Pastikan saudara jadi pemimpin. Karena ini kata Alkitab, orang banyak ditinggal di bawah. Kalau Yesus naik gunung, kalau Yesus ngomong sama murid-muridnya, orang banyak ditinggal di bawah. Jadi kalau saudara berkata, saya mau biasa-biasa, siapkan dirimu buat ditinggal. Loh, nanti sebentar lagi akan ada pengangkatan, betul? Ya, saudara pasti ditinggal. Kecuali saudara berkata, saya mau jadi pemimpin. Maka saudara akan ikut naik gunung. Dan bahkan ikut terbang. Tapi juga, saudara, ada begitu banyak orang, saudara ya, yang berkata mau jadi pemimpin tapi gak pernah mau memuridkan. Saudara, memuridkan itu adalah bagian dari kepemimpinan. Alkitab berkata, jadikan semua bangsa muridku. Bahkan Tuhan berkata, engkau aku panggil jadi kepala dan bukan ekor. Betul? Jadi tidak ada dari saudara yang tidak bisa jadi pemimpin. Saudara, kalau Pak Luki bilang, kalau lihat anak-anaknya, Ibu In bilang gini, akhirnya tidak sia-sia. Salah, saudara. Saya ini jatuh cinta dengan semua anak saya. Saudara, dari awal saya jatuh cinta dengan Pak Luki, walaupun dalam hati. Jadi ceritanya begini, saudara. Saya hari itu Tuhan bilang gini, mulai muridkan. Dan ketemulah saya dengan seorang pemuda yang nunduk begini, kurus kering hitam jelek. Saudara, tapi Tuhan bilang, angkat dia jadi adikmu dan dia akan menjadi koinmu untuk menyelesaikan semua lawatan. Dalam hati gini, koin gua kayak begitu. Rasanya sih, saudara tahu koin ya? Koin buat alat pembayaran itu ya. Saya bilang, kenapa ya Tuhan kasih yang ganteng kaya raya konglomerat gitu ya. Tapi setiap kali Tuhan ngomong saya tahu. Saudara, itu boleh kelihatannya tanah, tapi di dalamnya ada permata. Itu boleh kelihatannya biasa, tapi saya tahu di dalamnya mungkin ada uranium. Saudara, dan saya langsung lamar. Nah, ini istilah saya, mau dianggap negatif terserah, saya lamar. Karena lamar itu bicara perjanjian, mau enggak? Dan sejak saya temukan ketekunannya, jangan bilang-bilang ya. Tapi kalau saya enggak invest, saya enggak bisa. Betul? Saya invest. Dan hari ini cuma salah satu. Saya bisa apa aja. Saya tuh kalau ngomong sama Pak Luki enak banget. Look, beresin STT. Look, beresin sekolah. Jadi kalau saudara punya pemimpin kayak saya, jangan harap saudara dapat tugas gampang. Dan beres. Saudara di Mahanaim, kalau saudara baru punya 2 tugas, saudara masalah besar. Ovi, sini. Saudara ini pemegang provinsi, ya. Saudara ini nyanyi, ini harus memuridkan, ini harus jadi AB, ini juga jago masak. Saudara ya, ini juga nyetir ngebut luar biasa. Saudara ya, komplit. Dan saya belum puas. Tahun ini saya mau suruh dia untuk melakukan lebih banyak lagi. Bikin KKR keliling dunia. Gini-gini baru pulang dari Israel, bergabung dengan seluruh gereja-gereja. Saudara pimpin pujian, cuma belum kasih laporan. Saudara, sekali lagi,
Ya. Di Mannheim nggak ada. Silakan Ovi. Saya punya Stanley. Siapa lagi di sini? Nah, ya, saya punya Daniel si ganteng. Ya, saudara anaknya Pak Luki. Tapi saya incar juga karena anaknya Pak Luki bagus-bagus semuanya. Jadi buat saya ya, setiap kali saya lihat orang dan mau jadi murid saya, atau saya tawarkan, mau nggak jadi murid saya? Kalau orang itu bilang mau, wow, saya tangkap. Why? Memuridkan itu asik, invest, dan memuridkan itu gampang. Apa yang saudara punya bagikan. Saudara punya firman, bagikan. Saudara punya uang, bagikan. Saudara punya pengalaman, bagikan. Saudara punya cerita, bagikan. Saudara punya kesempatan KKR, tenteng, jalan berdua. Ujungnya akan keren sekali. Saudara, saya punya, dulu saya panggil robot cantik. Ibu Nika. Nih, tapi saudara karena otaknya secara IQ tuh 10 kali lebih cepat dari saya. Saudara, saya temukan dia. Ya, hari itu lagi nangis patah hati. Tapi begitu dia nangis. Saudara bayangin ya saudara ya. Saya temukan dia, saya tanya gini. Bu Nike, cita-cita apa? Jadi ibu rumah tangga, punya 5 anak. Sampai saya gini. Ya, orang yang saya lihat punya potensi gila, saudara. Besar. Tapi cita-cita jadi ibu rumah tangga punya anak 5. Saudara, dan hari itu saya bilang gak ada Nika. Gak ada cita-cita seperti itu. Ayo ikut saya. Dan puji Tuhan dia mau. Saudara, kalau saudara tahu hari ini dia pegang lebih dari 3.000 penari seluruh Indonesia. Saudara, dia jadi sekretaris saya untuk urusan seluruh Mannheim. Saudara, retret ini untuk acara apapun dia. Saudara bikin jubah. Saudara, sampai pemuritan, sampai urusan tiket, sampai istilahnya saudara ya, rundown apapun semua urusan dia, sampai pegang uang. Dan ini salah satu yang terkeren. Saudara, saya bilang saya mau tambah setidaknya 200 kapasitas buat bikin retret dan orang nginep. Saudara tahu bangunan yang di belakang? Saya tinggal bilang begini, Nika nggak mau tahu caranya, saya nggak kasih uang 1 sen pun. Buat di Mannheim bangunan yang bisa muat 200 orang buat nginep tanpa uang 1 sen. Dan saudara, saya kasih waktu berapa? 6 bulan ya. 6 bulan harus jadi. Dan kita beri tepuk tangan. Jadi saudara, tanpa saya kasih uang 1 sen pun. Kalau normal itu bangunan harganya 2M. Saudara, 1 sen pun. Melobi sana, melobi sini, cari barang murah. Saudara, jadi. Silakan duduk. Enak kan punya murid kan? Coba bayangin saudara. Nikmatnya saya gak cuma gini. Enggak, yes. Setiap kali saya lihat permata baru. Nih kalau bukan punyanya Bu Winda, gua ambil nih. Saudara ya apa? Permata baru. Novel itu kalau bukan punyanya Bu Nani, saya ambil. Tapi kalau saya jadi gurunya, wah jangan harap. Baik-baik, kualanya kan, haleluya. Saudara, tapi kepemimpinan itu fun. Itu yang pertama. Ya, saya berdoa saudara tidak jadi beban. Oke, sekarang kita cepat masuk. Yang pertama, visi dan misi. Saudara jadi pemimpin, saudara harus punya visi dan misi. Nah, banyak orang ini gak punya visi, gak punya misi. Bagaimana dia bisa jadi pemimpin? Saudara, visi dan misi pertama jauh. Tapi kemudian 1 tahun. Kemudian 1 bulan. Dan kalau perlu tiap hari. Dan itu harus dimulai dari hidupmu. Saudara, kalau saudara buat hidup, saudara ditanya gini. Kamu mau jadi apa? Tahu. Hari ini mau ngapain? Tahu. Besok mau ngapain? Nggak tahu. Hidup gimana? Ya kumaha engke. Saudara gak bisa jadi pemimpin. Saudara, hari itu Tuhan bilang sama saya, one day kamu akan lihat lawatan terbesar. Sampai di setiap jalan akan ada lawatan.
Ada orang-orang mati dibangkitkan. Ada orang-orang sakit dibangkitkan. Tuhan bilang kamu akan punya 38 provinsi pasukan terdahsyat. Mereka akan menguasai desa, menguasai kota, menguasai 9 gunung. Mereka akan berdiri dan akan melihat dan membawa sampai seluruh Indonesia penduduknya orang benar. Tuh, ini visi. Ini misi. Misinya apa? Saya harus ngajar. Saya harus isi di sosmed. Saya harus angkat anak sebanyak mungkin. Saudara, sampai itu jadi. Dan jangan berkata ada anak instan. Tidak ada ya. Cucu saya tetap tidak instan tiba-tiba gede. Tetap ada waktu, ada proses. Saya jalan sama Pak Luki. Berapa Pak? Saya nggak pernah ingat, Bapak yang ingat. Berapa? 30 tahun. 36. Saya nggak pernah ingat, saudara. 36 tahun. Ini proses. Stanley, saya sama kamu berapa tahun? Berapa? 12. 15. Nike, saya sama kamu berapa tahun? 20. Saudara, semua anak saya. Saudara, ada Pak Samuel, ada siapapun. Gak ada, saudara. Yang 1 tahun gak ada. Dan kami ini kalau buat perjanjian, saudara cukup ekstrim. Kayak saya punya perjanjian koin dengan Pak Luki, saya bilang begini. Apa yang saya bayar, kamu akan bayar. Apa yang saya alami, kamu harus alami. Apapun yang saya dapat dari Tuhan, kita sepakat segera menyelesaikan berapapun harganya. Tapi banyak orang maunya instan. Saudara, banyak orang sudah bilang gini, saya pengen murid Bu, tapi murid saya ya lari-lari. Saudara, salah satu anak saya, ya, saudara, hari itu dia jadi tukang jual ikan asin, Holmes. Itu anak kesayangan saya salah satunya. Setelah yang lain-lain semuanya kesayangan. Tapi itu salah satu, saudara ya. Saudara, dan hari itu ketika dia masih jadi penjual, saudara, ikan asin, Tuhan bilang, dia akan jadi suara air terjunku. Saudara mau tahu apa? Ketika saya dekati, dia lari. Nih ya, kalau ketemu saya di situ, dia lari, saudara. Saudara, saya ngejar dia 3 tahun. Dia bilang ini, saya nggak bisa. Saya mati kalau dekat Bu Iin. Dia bilang ya, saya lihat mukanya aja saya udah nggak bisa kok. Ketakutan. Tapi buat saya ini nggak bisa. Tuhan pernah bilang ke saya, dia suara air terjun. Dan Tuhan bilang, dia salah satu anak buahmu. Dia salah satu muridmu. Saya kejar. Saya punya visi buat setiap orang. Saya tidak jadikan Pak Luki kayak saya. Saya tidak jadikan Stanley kayak Pak Luki. Saya tidak jadikan Bu Nike kayak Bu Ruth. Saya punya visi dan misi buat setiap orang. Kenapa? Saya harus tangkap dari Tuhan. Saya tangkap dari Tuhan. Dan saya berdoa, saudara, kalau saudara aja nggak tahu misimu, nggak tahu siapa saudara, nggak tahu misimu. Ini ada Pak Samuel. Ini juga lari terus. Saya mengincar dia 2 tahun. Berapa tahun kamu sama saya? Lebih dari 2 tahun tuh kan dia ngaku. Lebih dari 2 tahun. Lari dari saya. Sekarang udah berapa tahun? 13 tahun. Ya. Tapi setelah sama saya walaupun ngeri-ngeri sedap, dampak terbangmu pesatnya kerasa kan? Saudara, pemuritan itu hebat. Saya bertumbuh, dia bertumbuh. Tapi pastikan dirimu punya visi dan misi. Buat dirimu, buat 1 tahun. Seperti tahun ini, saya langsung bilang, saya tanya sama Tuhan, Tuhan bilang akselerasi pengenapan. Saudara, jelas. Kalau anda orang bilang ini, Bu tahun ini ngapain? Kagak tahu. Kemudian saya tanya lagi, Tuhan misinya apa? Itu visinya. Misinya apa? Tuhan bilang ke bangsa-bangsa, ke daerah. Tuhan bilang.
Saudara, itu jelas. Ya. Dan kemudian saya nih ya, kalau ketemu sama orang, setiap orang saya tanyain Tuhan. Bahkan kalau next level, saudara bisa bilang begini, Tuhan bacain, bukain. Saudara, di surga setiap orang itu punya buku. Setiap orang. Dan buku itu menulis destinimu. Seberapa, itu keren banget saudara. Itu destiny kita, itu tertulis dengan tinta emas. Dan kemudian saudara, seberapa saudara mencapai, destiny itu bukan takdir. Beda ya. Kalau takdir itu begini, kamu akan kaya. Dan kamu mau males, mau bego, mau gak mau kerja, kamu tetap kaya, itu takdir. Tidak ada takdir, itu tidak ada. Itu kepercayaan yang salah. Yang ada itu destiny. Destiny itu berkata, di situ loh. Ya, ada undangan. Kamu bisa mencapai sana. Tapi seberapa reaksimu, maumu, jalan dengan Tuhan, jalan dengan Roh Kudus. Seperti yang tadi Pak Luki bilang, yang membawa sampai ke destiny. Hari ini, pertama temukan visi dan misi pribadimu. Saudara tidak bisa jadi pemimpin kalau saudara pribadi saja tidak tahu. Sampai kapanpun orang tanya, saya tahu visi satu lawatan, visi pribadi. Selamanya saya mau di pusat hati dan cintanya Tuhan. Sayalah budak cinta. Saya anggur ekstravaganza. Dari anggur yang berbeda dari yang lain. Saya tahu siapa saya. Saya berdoa, saudara pulang dari tempat ini, saudara tahu visi misimu. Dan kita mulai lihat sekarang terus ya. Dan PPT-nya tolong ganti yang lain. Langsung ganti ke leadership tentang managing. Saudara, setiap pemimpin harus menguasai ilmu managing. Ya, tadi yang Pak Luki bilang, yang saya bilang tentang visi dan misi itu person, pemimpinnya. Tapi sekarang ilmunya. Ya, saudara, setiap pemimpin harus tahu namanya managing. Nah, managing mulai dari mana? Saudara harus mengenal kelemahan dan kekuatan saudara, tim saudara, setiap anakmu. Saudara, misalnya begini, saya gak bisa main musik kayak Stanley. Walaupun telinga saya ini pernah dengar musik sorgawi. Tapi Tuhan gak kasih karunia saya untuk main musik. Sampai, ya kasihan lah kalau Stanley tahu. Saya selalu bilang gini, kasih suasana sakral. Kasih, pokoknya saya minta suara gelora gitu kan ya Fi ya. Tapi kalau ditanya, Bu gimana? Gak mau tahu, pokoknya lu cari. Lu denger dari surga. Karena saya gak punya karunia. Saya suka bilang sama Olvi, seandainya suara saya kayak lu Vi, gue nyanyi sendiri malas nungguin kamu. Saya bilang. Tapi saya gak punya suara kayak Olvi, suara saya becek. Serak-serak becek suara saya. Saudara, sekali lagi, saudara harus tahu, kenali. Ya, dan santai aja. Setiap orang itu gak bisa jadi seperti yang saudara mau. Misalnya begini ya, saudara, boneka sini boneka, ya. Ini orang paling pelit sedunia. Dan saya tahu, karena itu saya suruh dia pegang uang. Saudara, kalau saudara ikut pelayanan sama dia, dan dia yang pegang uang, bukan saudara, siap-siaplah. Dia akan atur perjalanan begini, naik pesawat, pelayanan, pindah kota, naik bus, tidur tidak di hotel. Tidur di mana? Di bus dan di pesawat. Mandi di mana? Pom bensin. Saudara ya. Makan apa? Dia rela bawa. Waktu ke depan lu bawa apa? Rice cooker. Sama apa lagi semua makanannya? Kentang teri abon. Saudara 10 hari makanannya rice cooker. Saudara kentang teri abon. Saudara gak bisa rubah dia jadi boros, gak bisa. Anak buahnya selalu teriak. Ya, kalau belanja kain sudah murah masih dimarahin.
Kalau dia pergi ke Cina, saudara dia akan ambil, bilangnya gimana caranya ambil contoh? Contohnya kan kalau di sana contoh, kalau di sini kan contoh satu kotak-kotak kecil gini. Kalau di Cina tuh 1 atau 2 meter. Jadi contohnya itu saya bilang saya besok mau beli, tapi saya ambil. Jadi contohnya setiap hari saya ambil, jadi banyak dan jadi jubah kita semuanya. Saudara bisa bayangkan mengerikannya. Saudara belum lagi selesai ya. Kalau saudara naik pesawat buat beli di Cina, yang masuk koper kan cuma boleh 20 kilo. Yang digendong harus berapa nih ke? 8 tas. 8 tas satu orang. Dan satu orang harus bawa minimal 80 kilo. Betul Bu. Lihat. Jadi saudara kalau nggak di bawah, kalau saudara di bawah dia silahkan duduk Bu. Saudara di bawah dia, saudara akan menangis, saudara percayalah, menangis Bombay ya saudara ya. Tapi itu kekuatan dia. Itu kekuatan dia. Saudara bayangkan kekuatan Pak Luki. 10 tahun tidak pernah bolos 1 kali pun buat doling. Saudara keliling seluruh Mahanaim. Nah, saya ini sebagai pemimpin, saya harus tahu kekuatannya. Tapi saya juga harus tahu kelemahannya. Saya tahu misalnya Pak Luki itu malas konfrontasi. Kalau ada anak buahnya nakal, saudara aneh-aneh, Pak Luki paling gini, ya sudahlah. Walaupun mau ngomel ujungnya, ya sudahlah, kenapa? Males ngomong. Apalagi Pak Samuel. Ya, saudara, wah ini orang hebat, keimamannya sangat hebat. Sini Pak Samuel berdiri. Ya. Saudara, dia adalah anak pembawa Injil pertama, saudara. Saudara ke Papua. Nama ayahnya ada di pulau apa? Pulau Mansinam. Majina. Saudara, dia mewarisi sangat banyak. Saudara, seharusnya di tangan dia ada 4 gereja. Betul ya? 4 gereja ya? 4 gereja di Papua yang sampai hari ini menunggu beliau kembali menjadi gembala. Tapi saudara tahu kenapa dia kabur di Mahanaim, dan itu blessing buat saya. Dia takut tanggung jawab. Saudara bayangkan 4 gereja menunggu dia buat pulang ke Papua dan jadi gembala sidang. Dan dia memilih kabur ke Mahanaim. Saudara, dia pikir di Mahanaim dia bisa lepas dari tanggung jawab. Bertemulah dengan saya. Dan itu blessing buat saya. Walaupun sampai hari ini saya sedang bilang ini, Samuel, kembangkan sayapmu sampai kamu pegang sini. Dan juga kembali duduki Papua. Dan masih deg-degan ya. Saudara, tetapi saya tahu kelemahan dia. Dia selalu bilang begini, kelihatannya hineni, kelihatannya ya. Saya jadi hamba aja, tapi saya tidak mau jadi pemimpin. Kelihatannya hineni. Tapi sebenarnya dia lari dari tanggung jawab, dia takut. Tapi dia ini permata Papua istilah saya. Dan begitu saya lihat, Tuhan bilang, lihatlah imam dan raja ada di hidupnya. Saudara, tapi ini imam yang lagi sembunyi. Saudara, dan saudara sebagai pemimpin, ya saudara harus kejar-kejaran sama dia. Saya itu dulu ya kalau cari dia lari. Cari dia lari. Saudara ya, tapi ya gak apa-apa. Sekali lagi, hari ini udah imam dan raja pegang seluruh estetik. Saudara, dia pegang imam. Wah pokoknya keren banget lah. Tapi belum selesai. Saya masih akan mengejar jadi hiu buat dia. Sampai dia jadi penguasa kembali yang Tuhan bilang. Permata Papua yang akan mengendalikan dan jadi gereja akhir zaman. Silakan duduk Pak. Kenali setiap kelemahan, kekuatan timmu. Kenali. Saudara, dan saudara tidak bisa merubah, tapi biar setiap kelemahannya, saudara itu ditambah dengan anugerah, ditambah cinta, ditambah saudara mungkin nubuatan, penciptaan. Dan itu melengkapi yang lain. Justru kelemahan, justru
Saya selalu bilang begini, saya bersyukurlah punya Bunike yang pelit. Kelemahan pelitnya itu, saudara membuat Mahanaim semuanya tidak ada pemborosan, betul kan? Jadi kita harus bisa melihat dan menempatkan itu. Saya bersyukur ada Pak Samuel yang takut tanggung jawab, takut di depan. Sehingga dia tidak pernah berambisi. Sehingga itu menciptakan kemurnian dalam kepemimpinan. Karena tidak pernah bersaing. Sudah bisa mengerti ini? Setiap kelemahanmu dan kelemahan anak buahmu itu ada keuntungannya. Tinggal dipoles. Saudara, tapi kelebihan juga jelas harus dipoles. Ya. Saudara, saya punya cucu tuh 2. Kreatifnya, kepemimpinannya. Tapi karena itu kelebihan, tapi itu harus dipoles. Kalau enggak saudara, wah gualanya minta ampun. Ya harus dipoles. Sekali lagi bangunlah timmu. Ya, bangun tim. Saudara tidak bisa, saudara ya, tanpa saudara membangun tim. Ya, saudara kemudian bangun layer demi layer. Next, terus. Saudara minimal 3 lapis. Saudara, saya punya layer, sudah sampai hari ini 7 lapis. Tapi kalau saudara mau layer itu benar-benar saudara ya, orang paling inti. Kalau saudara tanya hari ini orang paling inti dalam hidup saya, Pak Luki. Itu orang paling inti. Tapi ada layer kedua, layer ketiga, layer keempat. Sampai sudah 7 lapis. Dan kalau dalam hidupmu kamu mau jadi pemimpin, apalagi pemimpin besar akhir zaman. Dan kamu tidak pernah bangun layer demi layer. Saudara tidak akan pernah punya kekuatan. Begini ya, biar bagaimana Alkitab berkata 1 orang bisa mengalahkan 1000. 2 orang bisa 10.000, betul? Berarti saudara minimal. Saudara ini harus punya 2 orang lah. Maka saudara bisa punya banyak hal mengerjakan. Tapi kalau saudara mau lebih lagi, seperti hari ini, kalau saudara tanya unit di Mahanaim 38. Itu cuma unit loh. Mulai dari unit masa, unit pujian, penyembahan, SD, SMP, SMA, unit kesehatan, unit transportasi, unit bisnis. Saudara, rock itu khusus anak muda. Saudara ada rumah singgah. Saudara ada yang namanya bangsa-bangsa. Itu istrinya Pak Luki. Saudara unit aja 38. Itu belum yang 38 provinsi. Saudara mau tahu rumah singgah yang di bawah Mahanaim berapa? 5.500. Saudara, kemudian saudara mau tahu sekolah yang resmi kayak begini. Di seluruh Indonesia ada berapa? 15. Saudara, yang saudara lihat ini, maaf kata ya, cuma gunung kecil, cuma puncak kecil dari gunung es yang di bawah. Dan kenapa bisa sebesar itu? Bukan karena saya. Karena saya punya unit, punya orang-orang layer demi layer. Saudara mungkin hari ini berkata, Bu, ibu kan sudah 20-30, mana keburu? Setidaknya mulai. Setidaknya mulai. Sampai kita diangkat di awan-awan. Amin. Temukan layer demi layer. Temukan murid-muridmu. Temukan orang yang bisa buat perjanjian dengan engkau. Saudara, mereka orang yang melewati saudara. Apapun bersamamu. Saudara yang terakhir. Ya, belum terakhir, masih banyak. Dari tempat ini adalah membangun trust level. Saudara ini ya, banyak orang itu tidak punya trust satu dengan yang lain. Saya lihat sebuah film ya, saya kurang rohani lah. Kalau Pak Luki itu rohani dan ilahi. Saudara, tapi kalau dia terlalu rohani saya suka godain Talmud gitu. Tapi itu jahatnya saya. Saudara ya, jahatnya saya. Padahal itu rohaninya dia. Saudara, saya ini kurang rohani. Saya penyuka film.
Saudara, dan ada satu film yang barusan terakhir ini saya nonton. Saya tidak bilang saudara suruh nonton, tapi buat saya itu keren. Saudara, ini cerita tentang seorang perempuan, anak dari seorang bangsawan yang dihianati, saudara ya. Sampai seluruh keluarganya dibunuh, bahkan mukanya dirusak. Saudara, dan dia berteman bertiga, saudara ya. Saudara, satu temannya adalah anak daripada pejabat. Tapi karena lihat papahnya dihianati, walaupun dia tahu papahnya itu benar, supaya dia tidak ikut dibunuh, dia memutuskan hubungan. Yang satu lagi lebih ngeri, anaknya penjahatnya. Jadi anaknya pengkhianat, saudara ya. Tapi mereka bertiga ini berteman. Dan mereka bertiga ini saling mengasihi, saling bersahabat. Saudara, enggak pacaran tapi benar-benar punya perjanjian. Sekali waktu anaknya yang penjahat ini, dia bilang, saya harus masuk sampai ke layer paling atas. Di golongan, di tempat kelompok rahasia ini. Supaya saya tahu siapa orang-orangnya. Karena mereka kalau rapat aja semua pakai topeng. Jadi tidak ada satu yang sama yang lain. Semua berita, semua perintah rahasia sekali. Jadi tidak pernah ada orang yang kenal. Dia bilang, saya harus masuk supaya saya kenal semuanya. Sekali waktu mereka dia tangis-tangisan, doa, tapi mereka pegangan tangan gitulah istilahnya ya. Terus yang satu masuk ke tim ini. One day, saudara ya, ketika dia lagi jalan yang anak ini, perempuan ini, saudara, temennya, sahabatnya ini bawa pedang, tusuk di depan semua orang, bas. Terus begitu dia istilahnya pingsan, terkapar, dia dibawa. Terus begitu dia sadar, dia bilang, terima kasih ya, dia bilang. Bilangin sama si A, gitu. Jadi sama anaknya yang penjahat ini yang nusuk dia. Terima kasih. Dia membuat tusukan yang sangat tepat, gak sakit dan gak berefek. Saya tahu dia harus menusuk saya untuk dia naik ke level yang lebih tinggi, untuk membongkar semuanya. Tapi tolong bilangin terima kasih. Pokoknya caranya gimana sampaikan. Saya tahu tatapan cintanya pada waktu dia menusuk. Saudara-saudara bisa gak punya trust sampai seperti ini? Saudara ditusuk, dia tahu. Dia bilang tatapannya aku tahu pasti. Dan bahkan bilang terima kasih. Dia nusuk di tempat yang tepat. Dia guyon ngomong gini, kamu tahu, dia mampu satu tikaman bunuh aku. Kalau dia salah tusuk, dia merusak ginjalku, merusak semuanya. Tapi dia nusuk begitu tepat, bahkan tulangku pun tidak luka. Saudara, ini keren. Trust. Saudara bisa mengerti trust? Kemudian yang satu, yang temannya yang satu, saudara, dia menjadi hakim. Dan hari itu, saudara, dia bilang ke semua orang, ini perempuan, wah, dimaki-maki, saudara. Dan dia bilang begini, seret dia, buang dia ke sebuah gunung. Jangan biarkan dia ada di kota ini. Saudara, dan dia dengan senyum, dia bilang, saya terima putusan dari hakim yang besar, saudara. Tapi keduanya punya tatapan mata yang berkata, I trust you. Ketika dia pergi keluar gotong-gotong, dia bilang gini sama salah satu orang, sampai ini ya, aku tahu aku harus ke gunung itu untuk nyelidikin sesuatu di sana. Berarti pusat markas penjahat itu ada di gunung itu. Berarti tempat semua titik kelemahannya ada di gunung itu. Terima kasih untuk utusan, ya, untuk perintah, untuk membuat dan mempercayai saya. Keren gak, saudara? Saudara, ketika orang lain kalau menghadapi itu akan berkata gini, gila ya gue dimaki-maki, kita gak kenal temen ya. Gila gue ditusuk. Tapi ini namanya trust. Saudara bisa mengerti? Ini namanya trust.
Saudara, setiap kali bayangin ya, saya ini 300 orang pergi nikmati keajaiban Tuhan, Pak Luki saya tinggal loh. Saya suruh jaga base camp. Saudara, tapi yang namanya trust, dia tidak ada satupun kepahitan. Kenapa? Saya nggak bisa percaya ke siapapun untuk jaga Indonesia dan untuk ngawal saya kecuali sama dia. Dia orang yang paling saya percaya untuk menjaga Indonesia dan untuk mengawal saya. Untuk membuat serangan di udara. Walaupun artinya saya harus mengorbankan satu-satunya pemimpin yang dekat yang tidak saya bawa. Saudara, 10 tahun ketika saya lagi bangun pasukan. Setiap kali saya kemanapun ke luar negeri, satu-satunya orang yang tidak pernah saya ajak ke luar negeri adalah Pak Luki. Betul ya Pak? Supaya saudara tahu. Tapi kenapa tidak ada kepahitan? Kenapa tidak berkata, Bu In pilih kasih, Bu In gak sayang saya. Bu In tidak lagi peduli sama saya gak dianggap. Dan kalau saudara tidak punya trust itu sama Tuhan, bahwa apapun yang yang Tuhan biarkan terjadi, dia punya value, dia punya cerita, dia punya nada cinta di situ, dia punya saudara ya agenda yang mulia. Saudara juga tidak akan bisa punya trust itu di antara teman, di antara pemimpin. Saudara, saya tahu ketika Tuhan berkata, kalau aku biarkan kau mengalami dilecehkan, diperkosa, saya bilang, aku tahu. Itu jalan termurah untuk engkau mengajari aku pengampunan, mengajari cinta, mengajari arti menang terhadap teror dan ketakutan. Saudara, ketika Tuhan berkata kepada saya, bolehkah sekali lagi aku melukai dan membunuh anakmu? Saya bilang, boleh. Bahkan sebelum saya hamil, Ibu Iren sudah lihat seorang anak yang dipotong. Dan tiba-tiba saya hamil. Dan anak itu saudara kena virus. Dan benar dia harus dioperasi. Persis di sini. Dan sangat detail. Saudara, di mana saudara penglihatan itu? Sekali lagi, bukan Tuhan butuh nyawa anak itu. Tapi proses ketika saya percaya, ketika saya mengucap syukur, ketika saya meletakkan. Saudara, bahkan ketika semua orang berkata, ngapain kamu melayani di Bantar Gebang? Tapi saya ada di situ hari ini ya saudara. Di situ bukan cuma ada rumah singgah, ada sekolah. Sekali lagi, seberapa saudara punya trust sama Tuhan? Dan seberapa saudara punya trust dengan pemimpinmu? Itu akan membawa engkau punya trust. Dan anak buahmu akan punya trust dengan kamu. Saudara, kita harus bangun bahasa dan derap yang sama. Ada banyak orang saudara tidak punya bahasa dan derap yang sama. Ini akan selalu miskom saudara. Misalnya begini ya. Saya bilang sama Pak Luki, Luk ya perang. Terus kemudian dia begini, perang itu apa Bu? Ya kan masalah. Kalau misalnya terus Pak Luki berpikir gini, perang itu saudara cuma bahasa roh, kiaratase, kitakaratase. Masalah. Saudara, anak buah saya tahu. Ketika saya bilang mesbah, mereka tahu artinya. Ketika saya bilang lawatan, mereka tahu artinya. Ketika saya teriak kepada Stanley anggur manis, dia tahu artinya. Ketika saya teriak sama imam, berikan dupa cintamu, dia tahu artinya. Saudara, ini bahasa yang sama. Ketika saya bilang sama Bu Nike, atur, dia tahu artinya.
Yang namanya atur tidak sekedar teriak-teriak, dia akan detailin, saudara. Kayak besok ya, sekalian pengumuman. Besok itu saudara kita akan menduduki kota, itu bukan sekadar jalan. Saudara dan kita akan dimundurkan, 4:30 saudara bangun, jam 5 gak usah mandi, semuanya turun pakai warna merah. Ya karena mandinya sesudah itu kan kita jalan pasti keringetan. Saudara nanti akan dibagi senjata dan saudara harus keluar dari tempat ini sunyi tanpa suara. Karena Tuhan bilang gini, buka dengan kesunyian dan setiap orang di dalam hatinya urusan sama Tuhan. Saudara misalnya saudara di dalam hatimu, ingat ya, 7 kali Yeriko diputerin, 6 kalinya boleh teriak-teriak gak? Sunyi. Dan besok saya mau benar-benar tanpa suara. Sampai di jalanan. Saudara kenapa Tuhan bilang semua harus jalan dengan berdiri di hadapan Tuhan. Dan saudara mungkin cuma angkat yang namanya pedang atau angkat yang namanya nama Tuhan dengan berkata, sebutkan siapa saudara. Saudara mungkin jalan, ini saya ya, saya kan paling gampang nyebutin saya akan jalan yang ini. Bapak Elohim, Yesua Masih Ruah, PMI, Panglimamu, berjalan. Ini dupa cintaku. Ini langkah kemenangan sepanjang 2025. Ini adalah pendudukannya semesta. Saya tidak mau bicara ini pendudukan bed kasih apa, udah diduduki kok. Ketika saya jalan, saya sedang melakukan pendudukan semesta. Ini gema radiasi kemuliaan. Tapi saudara ngomongnya sama Tuhan. Kenapa harus dimulai dari engkau dan Tuhan? Baru setelah saudara dan Tuhan ini, nih loh tadi kata Pak Luki, aman, secure, berikat pinggang kan, mantap. Maka kita akan keluar dan kita akan mulai teriak. Teriakkan nama Tuhan, teriakkan lawatan, teriakkan deklarasi pendudukan 2025. Teriakkan nasibmu, nasib bangsamu, nasib perusahaan. Itu bukan sekedar. Itu adalah saudara menentukan nasib bangsa. Kalau saya mau bukakan arak-arakan ada semua di Alkitab. Tapi ketika saya bilang sama Bunika, atur. Dia akan mengatur dari alatnya, posisinya. Saudara mobil, saudara dia akan atur kembang api. Siapa yang naik bus, siapa yang naik andong, bukan naik bus tapi naik mobil buat deklarasi. Saudara semua dia akan atur. Tapi kalau kita tidak mengerti bahasa yang sama, maka ketika saya bilang sama Bunika, atur. Dia akan bilang gini, oke Bu, besok jam 5 beres. Loh, semua kan kacau. Tapi sampai dia sudah cetak semua alat-alatnya. Di mana berdirinya kerup, di mana berdirinya pedang, dia akan atur detail. Ini artinya bahasa yang sama. Tapi saudara juga harus punya bahasa yang sama dengan Tuhan. Karena ada banyak orang kenapa tidak bisa jadi pemimpin. Saudara karena dia tidak punya bahasa yang sama dengan Tuhan. Saya berdoa saudara mengerti ini. Masih ada banyak, tapi saya percaya kalau ini saja saudara tangkap, saudara akan tiba-tiba berubah. Hidupmu akan meroket saudara. Saudara jadi pemimpin itu membuat kita meroket bersama Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri. Saya